pada pagi hari ini syukur karena bisa kembali beribadah bersama dengan anak-anak sekalian. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Boleh bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dengan gerakan. Sampai pada masuknya
Bapa Engkau setia. kasih, kami sudah memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Kiranya puji-pujian yang kami bawakan menjadi kekuatan dan menjadi kebanggaan bagi-Mu terhadap anak-anak kami.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Semoga firman yang kami terima menjadi kekuatan bagi anak-anak kami dan kami sendiri dalam menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Wuri pada pagi hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Apa kabar kalian semuanya? Halo anak kelas 1, 2, 3, 4, kelas 5 sering ketemu karena Zoom, kelas 6. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini biar cepat ya, kita langsung masuk firman Tuhan. Kita buka dalam Kejadian yang ke-4 ayatnya dari 3 sampai 11. Ibu baca agak cepat biar nanti uraiannya yang lama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sekali lagi Kejadian 4 ayat 3 sampai 11. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan Ibu beri judul Semakin Manis. Waduh, kalau semakin manis berarti semakin menyenangkan. Siapa yang tidak suka manis? Semua orang suka manis. Nah, semakin manis di sini bukan berarti kayak permen loh ya, anak-anakku kelas 1, kelas 2, bukan. Tetapi semakin manis ini, semakin manis di hadapan manusia, juga di hadapan Tuhan. Jika pada hari Minggu yang lalu, Bu Wuri itu waktu mendengarkan firman Tuhan dari gereja saat online, itu Bapak Pendeta menyampaikan bagaimana kita harus mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Setelah Ibu mendengarkan online yang lain, ternyata isinya tentang iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh itu seperti apa? Ternyata iman yang bertumbuh adalah yang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita itu mengerti dan bisa melakukan kehendak Tuhan? Itu ada beberapa hal yang harus kita proses di dalam diri ini supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan itu dengan gampang. Dari cerita Kain dan Habel ada 3 poin yang akan Ibu kupas tuntas. Mungkin kalau kamu nanti memperhatikan, Bu Wuri itu kalau menyampaikan firman Tuhan kok selalu keras isinya. Ya seperti itulah proses hidup Ibu saat ikut Tuhan Yesus. Jadi kalau firman Tuhan tentang Tuhan itu baik anak-anak, Tuhan itu maha melindungi, itu pasti jawabannya. Nah sekarang dengarkan ya 3 poin itu apa. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama adalah Kain yang tidak dengar-dengaran. Mengapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan?
Karena dia mempersembahkan hasil dari tanah. Sementara tanah itu bukankah sudah dikutuk oleh Tuhan Yesus? Ingat, pada Kejadian 3 ayatnya yang 17. Di situ tanah sudah dikutuk oleh Tuhan saat Adam dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, yang diinginkan Tuhan adalah korban bakaran, korban sembelihan. Jadi, kalau punya Habel itu diindahkan oleh Tuhan karena Habel dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita ya. Semuanya saja kita harus menjadi anak yang manis, anak yang dengar-dengaran. Apa kata mama? Apa kata papa? Apa kata bapak ibu guru? Tuhan Yesus bilang apa? Itu yang menjadi pedoman di dalam diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua adalah tidak boleh iri. Kain menjadi iri kepada Habel saat persembahannya tidak diterima. Kita lihat pada ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, mengapa kita harus iri hati? Jangan memiliki hati yang iri. Apapun permasalahan itu tidak membawa hal yang baik pada diri kita. Contoh, jika saat ini hampir semua orang memerlukan HP ya. Mungkin Koko atau Cece dibelikan HP yang baru, yang lebih mahal, lebih bagus. Tentunya mama papa kalian itu berpikir bahwa Koko atau Cece itu membutuhkan HP yang memiliki aplikasi yang lebih lengkap, memiliki memori yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi memang harus seperti itu. Atau mungkin kakak kamu dibelikan sesuatu, mungkin baju yang bagus atau apa, sementara kamu belum memerlukan. Jangan kemudian kok mamahku membelikan Koko terus ya. Jangan seperti itu. Pasti semua dilakukan oleh orang tua itu ada maksud dan tujuannya. Seperti itu. Contoh yang lain. Temanku itu kok selalu dapat nilai bagus ya? Apa dia itu nyontek? Oh, tidak boleh seperti itu. Ibu ngomong ini tentang nilai saat tatap muka ya, bukan pembelajaran online. Teman kalian selalu kalau ulangan mendapat nilai bagus. Kalau ada pertanyaan dari bapak ibu guru bisa menjawab. Mengapa dia bisa melakukan itu semuanya? Karena dia berlatih dan belajar. Saat kalian bermain Mobile Legends, asik main HP, dia belajar. Saat kalian main TikTok gaya-gaya gak karuan itu, dia mencoba matematika. Dia bisa mengatur waktunya dengan baik, sehingga di saat dia sekolah pun dia tidak terlambat. Karena waktu tidur juga dipakai untuk tidur. Sehingga kamu melihat temanku itu kok seakan-akan sempurna ya. Bisa tertib, bisa tanggung jawab, nilainya bagus. Saatnya kita bukan iri, tetapi merubah dan belajar. Bagaimana teman-teman saya itu kok bisa seperti itu? Jadi kita mengoreksi diri, bukan kemudian timbul sesuatu yang tidak baik. Apa akibatnya jika kita itu memiliki rasa iri? Coba kamu lihat pada ayatnya yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi di saat kita memiliki rasa iri, rasa tidak senang, ada sesuatu yang akan terjadi. Bahaya itu anak-anak. Karena pikiran kita sudah kacau, tidak karu-karuan. Kamu lihat pada ayatnya yang ke-14 dan pasal 14 ayat 30 dari Amsal. Di situ dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
Akibatnya sangat luar biasa. Iri hati membusukkan tulang. Kamu bayangkan, tulang saja yang kerasnya seperti itu bisa membusuk. Berarti itu adalah akibat yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita harus menepiskan rasa-rasa iri hati yang tidak perlu di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus belajar. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin manis. Manis di hadapan orang, manis di hadapan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar. Yang ketiga adalah kita harus jujur. Kita harus jujur. Contohnya di sini pada ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku?" Nah, dia bersembunyi dari Tuhan. Padahal Tuhan Maha tahu. Jadi Tuhan itu selalu melihat. Lihat tuh ya, Tuhan itu di mana-mana. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan Maha tahu. Apapun yang kita katakan, Tuhan juga Maha pengoreksi. Maka dari itu kita harus selalu berkata jujur. Contoh, kalau mendapat nilai ulangan jelek, di classroom gak dibuka-buka. Ya dibuka, kasih tahu mamahnya. "Maaf mah, nilaiku kok jelek, aku janji mau belajar lagi." Jangan, belum dikoreksi kok sama bu guru. Tapi kita belajar untuk berkata jujur dan memulai sesuatu yang baik. Berjanji untuk belajar. Seperti itu. Jika kita melakukan sebuah kesalahan, kita segera meminta maaf. "Maaf mah, aku sudah melakukan sebuah kesalahan. Aku tadi tidak jujur. Aku tidak dengar-dengaran kata mama papa." Kemudian segera mengubah diri. Maka orang tua kamu akan mulai mempercayai kamu. Karena apa? Apabila kita tidak melakukan sebuah kejujuran, orang sudah sulit untuk percaya lagi kepada kita. Bu Wuri pernah punya pengalaman seperti ini. Ibu kalau cerita ini tentang tatap muka ya, belajar tatap muka. Ada siswanya ibu ya saat ulangan itu salah, kemudian ibu betulkan. Dia datang ke depan, "Bu Wuri, ini salah, tapi sama Bu Wuri kok dibetulkan." "Oh iya Tani, coba lihat." Sama ibu dikoreksi lagi. "Oh iya." Terus habis itu saya kembalikan lagi. "Sudah bawa aja." "Loh Bu, nilainya enggak diganti." "Oh enggak, bonus dari kejujuran kamu." Jadi kalau kita melakukan sebuah kejujuran, sesuatu yang seharusnya kita lakukan, orang lain akan disukakan. Tetapi kalau kita berbuat tidak jujur, akibatnya itu luar biasa. Ingat ya, di sini pada ayat 12. Ayat 11. "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Maka kemudian Kain menjadi seorang perantau. Sangat mengerikan sekali. Dari hidup yang nyaman kemudian menjadi seorang perantau. Bagaimana tentang kisah Ananias dan Safira? Kalau kalian pernah mendengarkan dalam firman Tuhan itu, Ananias dan Safira sebetulnya dia tidak salah mengatakan hasil jual tanahnya sekian. Tidak salah. Tetapi yang salah adalah dia berbohong. Sehingga waktu Ananias meninggal, kemudian disusul Safira. Akibatnya seperti itu, dari kebohongan. Kalau kamu mendengarkan cerita itu bagaimana jemaat mula-mula mereka akan berbagi. Hasil tanah itu sebetulnya kalau dimiliki Ananias Safira tidak masalah. Tetapi saat ditanya, katanya dia lakunya sekian, padahal dia berbohong. Akhirnya kedua-duanya mati. Nah, mungkin kamu begini, Bu Wuri, kemarin itu aku juga berbohong, kok tidak mati? Kok tidak kayak Ananias dan Safira?
Loh, bukan seperti, artinya seperti itu sekarang ya anak-anak. Artinya sekarang, kalau kita suka berbohong, kita tidak jujur. Yang mati bukan jasmani kita, tetapi rohani kita yang mati. Kita tumpul dari segala keberadaan. Kita sulit membedakan mana yang salah dan yang benar. Karena kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang tidak jujur. Maka dari itu, kita harus belajar memiliki hati yang takut akan Tuhan dengan berkata yang jujur. Apapun yang kita hadapi, kita harus jujur. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan ada 3 pesan yang penting bagi kehidupan kita supaya kita menjadi anak-anak yang semakin manis. Yang pertama, kita harus dengar-dengaran. Yang kedua, kita harus tidak memiliki rasa iri hati, karena iri hati akan membusukkan tulang. Yang ketiga, kita harus jujur. Ibu yakin percaya semuanya akan imannya bertumbuh berkembang secara luar biasa. Dengan memiliki 3 hal ini, kalian akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena hidup kita harus menjadi garam, hidup kita harus menjadi terang dunia, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Cukupkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang semakin menyempurnakan semuanya, yang akan mengubah kehidupan kita bersama, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita tutup di dalam doa. Semuanya mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kasih kemurahan-Mu kami rasakan secara luar biasa. Firman Tuhan yang baru ditebarkan semakin menyadarkan kepada kami semuanya ya Tuhan, bahwa jauhkan kami seperti Kain, tetapi biarlah kami memiliki sikap yang semakin manis, karena kami ingin melakukan firman-Mu dan mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Jauhkan sifat kami dari rasa iri, sikap yang tidak dengar-dengaran akan suara Engkau. Begitu juga Tuhan, jauhkan kami dari sikap yang tidak jujur. Matikan semuanya itu dalam diri kami Tuhan, sehingga anak-anak kami bertumbuh berkembang, imannya menjadi semakin luar biasa, karena Roh Kudus senantiasa memegang, membimbing, mengarahkan, menuntun mereka setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan firman Tuhan ini menjadikan rema dalam hidup kami, sehingga setiap langkah hidup kami, setiap akan melakukan sesuatu, kami terngiang-ngiang akan suara Engkau tentang firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati kami semuanya, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, mama papa yang ada di rumah, begitu juga bapak ibu guru semuanya. Beri kami kesehatan, kekuatan, beri kami hikmat dari surga, beri kami Tuhan segala suatu kesehatan, sehingga di tengah-tengah pandemi ini kami bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik, dan semuanya itu kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah dari Bapak Presiden sampai pemerintahan terendah bisa melakukan setiap tugasnya dengan penuh rasa takut akan Engkau. Memberkati kota kami Situbondo, biarlah di kota kami penuh damai sejahtera dari Engkau. Inilah Tuhan doa kami, dan bila kami sebentar akan melakukan tugas kami untuk belajar, Tuhan senantiasa memberi roh hikmat kepada kami. Lewat Roh Kudus-Mu, Tuhan senantiasa pimpin hidup kami. Kami melangkah dengan pasti, karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.